Semuanya, saya Hendra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biologi untuk kelas 10. Nah, materi kita kali ini apa? Materi kita kali ini adalah metode ilmiah. Jadi apa sih sebetulnya metode ilmiah, terus fungsinya untuk apa, dan lain-lain? Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dari pengertiannya. Metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah cara yang sistematis untuk memecahkan masalah atau memperoleh suatu fakta. Nah, di sini ada sistematis, kata kuncinya, kemudian memperoleh fakta atau memecahkan masalah. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya metode ilmiah itu? Nah, kita tahu ya bahwa di muka bumi itu ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali fenomena yang terjadi terhadap makhluk hidup khususnya. Baik itu pada manusia, pada hewan, ataupun pada tumbuhan atau organisme lainnya. Nah, fenomena-fenomena itu ternyata kita bisa pecahkan. Apa yang sebetulnya yang terjadi? Apa yang bisa menyebabkan fenomena itu terjadi? Nah, itu bisa kita peroleh dengan melakukan metode ilmiah, sehingga kita dapat memecahkan masalah, mengetahui apa yang terjadi, kemudian kalau misalkan itu ternyata berakibat buruk, maka kita harus bisa menemukan solusi kalau kita sudah menemukan masalahnya berdasarkan fakta yang kita peroleh dari kegiatan metode ilmiah itu. Nah, kemudian ternyata metode ilmiah itu dilakukan secara sistematis. Maksudnya sistematis itu apa? Sistematis itu berarti dilakukan secara teratur, dilakukan secara tertib dan teratur. Artinya apa? Kalau misalkan di sini ada langkah kerja yang dilakukan, maka kita harus melakukan langkah per langkah atau step by step. Misalkan kalau ada 7 langkah, berarti kita lakukan dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah ketujuh. Nah, itu berarti sistematis. Jangan sampai kegiatan ilmiah ini kita lakukan dengan tidak sistematis. Misalkan dari langkah pertama, langsung ke langkah ketujuh, langsung balik lagi ke langkah kelima, kemudian balik lagi ke langkah ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu tidak sistematis, berarti itu tidak ilmiah. Karena kegiatan ilmiah itu harus dilakukan secara sistematis. Oke. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, kalau kita akan melakukan metode ilmiah, yang pertama adalah kita lakukan dulu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu apa? Mengidentifikasi berarti kita menemukan masalah, mengetahui masalah. Nah, misalkan kita melihat sungai, nah di sana banyak sekali ikan yang mati. Nah, kemudian kita tahu identifikasi dulu di awal. Apa yang menyebabkan ikan itu mati? Ternyata kualitas airnya buruk karena ada cemaran dari limbah industri. Nah, berarti itu kita sudah melakukan identifikasi masalah. Kayak tadi ya, berarti masalahnya adalah banyak ikan yang mati karena karena cemaran karena cemaran limbah industri di sungai. Berarti di sana apa? Kita menemukan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini maka kita lihat kayak tadi ada variabel bebas, kemudian ada variabel terikat, oke ya. Nah, variabel bebasnya apa? Kalau tadi sungai, berarti variabel bebasnya adalah yang mempengaruhi, yang membuat keadaan itu terjadi. Berarti variabel bebasnya adalah kalau tadi di contoh melihat sungai banyak yang ikan banyak yang mati di sungai, berarti variabel oleh cemaran limbah industri. Berarti variabel bebasnya adalah limbah industri. Ini sebagai variabel bebas. Lalu variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya adalah kematian pada ikan di sungai. Nah, dari variabel bebas dan variabel terikat ini kita bisa membuat sebuah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kita bisa lakukan dengan menggunakan 5W1H atau 6 kalimat tanya itu. Contohnya kayak di sini misalkan, berarti kalau kita lihat variabel terikat dan variabel bebas, bagaimana cara menemukannya? Berarti misalkan rumusan masalahnya, berarti rumusan masalahnya gimana?
misalkan kita menggunakan mengapa ya. Misalkan menggunakan kata apakah lah biar yang gampang ya. Apakah kita masukkan variabel terikatnya? Variabel bebasnya dulu. Apakah, jadi ini tergantung kita sih sebetulnya. Apakah limbah industri menyebabkan kematian pada ikan di sungai. Nah, di sini berarti kita lihat di sini ada kalimat tanya. Kemudian di sini ada limbah industri sebagai variabel bebasnya. Kemudian di sini ada kematian pada ikan di sungai sebagai variabel terikatnya. Nah, ini adalah rumusan masalah. Kita bisa menggunakan kalimat yang lain, misalkan dari apakah mungkin kita gunakan kalimat yang kata yang lain dari 5W plus 1H. Ini mungkin udah tahu ya di pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin bisa mengapa limbah industri menyebabkan kematian pada ikan, atau pakai how, bagaimana limbah industri dapat menyebabkan kematian pada ikan. Nah, itu banyak sekali kalimat tanya yang bisa digunakan. Yang kedua adalah, langkah kedua apa? Tadi sudah ya, identifikasi. Langkah kedua adalah kita melakukan observasi. Observasi itu adalah pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal itu misalkan mengumpulkan teori. Contohnya, kayak landasan teori. Nah, landasan teori itu apa? Landasan teori itu adalah teori-teori yang mendukung kegiatan kita melakukan metode ilmiah. Tapi ingat, teori yang kita gunakan itu harus sesuai untuk menjelaskan fenomena atau masalah kita. Misalkan di sini adalah masalahnya adalah limbah industri dan kematian pada ikan di sungai. Berarti kita harus mencari teori dari ilmuwan atau peneliti lain yang sudah melakukan itu tentang ini, apakah sudah ada atau belum. Kalau misalkan belum ada, misalkan kita bisa pakai teori yang umum, contohnya kayak ikan. Nah, misalkan ikan hidup, misalkan landasan teori adalah kualitas air dapat mempengaruhi kehidupan organisme, khususnya adalah organisme akuatik seperti ikan dan lain sebagainya. Jadi kita cari teorinya. Banyak sekali teorinya, bisa cari dari internet, bisa cari dari buku, bisa cari dari jurnal, atau hasil dari penelitian orang lain. Itu tinggal dicari saja. Yang kedua adalah, Yang ketiga adalah membuat hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara atau dugaan awal. Dugaan awal atau dugaan sementara. Nah, ini adalah dugaan. Nah, hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nol. Yang namanya hipotesis itu adalah kita punya jawaban di awal, tapi kita belum membuktikan. Nah, jawaban ini ada dua jawaban di sini. Ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatif berarti menyatakan bahwa variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan pada hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh, berarti ini berpengaruh. Ini tidak berpengaruh. Contoh di sini, rumusan masalahnya ini kan. Apakah limbah industri menyebabkan kematian pada ikan di sungai? Kalau misalkan hipotesis alternatif, bagaimana? Berarti kalau H1-nya adalah limbah industri karena menyatakan berpengaruh, variabel bebas itu berpengaruh pada variabel terikat, berarti limbah industri menyebabkan kematian pada ikan di sungai. Ini adalah hipotesis 1 atau dugaan pertama. Lalu bagaimana dengan hipotesis nolnya? Maka kita juga harus buat hipotesis nolnya.
Hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, atau variabel terikat tidak terpengaruh oleh variabel bebas. Berarti gimana? Limbah industri, karena ini tidak berpengaruh berarti tidak menyebabkan kematian pada ikan di sungai. Nah, di sini terlihat kan bedanya? Mungkin kalian akan mulai ngerti di sini. Oh iya, berarti berarti variabel bebas, kalau misalkan variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terikat, berarti itu adalah hipotesis 1 atau alternatif. Kalau misalkan tidak berpengaruh, berarti hipotesis 0. Kalimatnya aja sudah berbeda. Limbah industri menyebabkan kematian pada ikan. Ini jawaban untuk ini kan? Kalau misalkan benar-benar ada pengaruhnya. Kalau misalkan tidak ada pengaruhnya, berarti tidak menyebabkan kematian. Dari setiap metode ilmiah yang kita lakukan, hipotesisnya itu pasti selalu 2. Berpengaruh atau tidak. Ada pengaruhnya atau tidak. Bekerja atau tidak. Nah, itu. Kemudian, langkah keempat adalah, langkah keempat barulah kita akan merancang dan melakukan percobaan. Apa fungsinya kita merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan? Nah, merancang percobaan dan melakukan percobaan itu adalah untuk membuktikan hipotesis mana yang bekerja. Apakah hipotesis 1 yang bekerja atau hipotesis 0. Nah, nanti akan mana yang gugur dari hasil percobaan. Nah, kalau kita sudah melakukan percobaan, kita sudah melakukan penelitian, barulah kita akan memperoleh data. Dari hasil percobaan ini akan diperoleh data. Data dikumpulkan, lalu kita melakukan pengolahan data. Dari pengolahan data ini, maka kita akan memperoleh informasi yang bersifat fakta. Kenapa bersifat fakta? Karena berdasarkan hasil percobaan. Kita melihat langsung kejadiannya, pengaruhnya atau tidak berpengaruhnya. Nah, kita olah datanya. Data ini bisa kita bisa kita sajikan dalam bentuk grafik, bisa kita sajikan dalam bentuk yang lainnya. Lalu kita akan peroleh informasi. Nah, dari informasi yang sudah kita peroleh itu, maka kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Misalkan, nah itu tergantung pada ini. Hasilnya apa? Data yang diperoleh apa? Informasi apa? Itulah yang menjadi kesimpulan kita. Setelah kita memperoleh kesimpulan, barulah kita mengomunikasikan hasil penelitian kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan. Nah, dalam bentuk laporan atau dalam bentuk jurnal ilmiah. Banyak sekali laporan yang bisa kita gunakan, misalkan kayak jurnal, kemudian bisa juga membuat artikel ilmiah, atau kita bisa membuat skripsi, tesis, disertasi, itu semua adalah laporan-laporan ilmiah. Oke, itu materi kita kali ini. Jadi semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti tentang metode ilmiah. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di materi-materi berikutnya. Oke, thank you.